Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah Majelis Taklim Purna Bakti Masjid Baitur Rahman Ancol yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik di salah satu rumahnya, itu Masjid Baitur Rahman, untuk mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Rasulnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sebagai orang yang layak dan pantas mendapatkan hidayahnya sedemikian rupa sehingga hidup kita baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi itu dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses, dan dalam keadaan selamat. Selamat dari bencana di dunia, selamat dari azab neraka di akhirat, dan selamat sampai surga yang dijanjikan olehnya dalam ridhonya, dalam cintanya, dalam karunia-Nya, dan dalam berkahnya. Sore ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu berlindung kepada Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan. Jadi fitnah itu banyak banget, bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Ya. Aneka berarti macam-macam itu. Ya. Kemudian menyesatkan. Menyesatkan itu tidak menyampaikan kita kepada tujuan hidup kita, yaitu dirahmati Allah, diampuni Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah, dikaruniai oleh Allah, dan diberkati oleh Allah, dan puncaknya adalah surga. Jadi kalau sesat nggak nyampe surga, nyampenya ke neraka. Kemudian yang selanjutnya, kenapa diperintahkan berlindung kepada Allah? Pertama, karena Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuat. Allah itu maha gagah. Ya. Jadi siapapun yang berhadapan dengan Allah itu pasti lemah. Siapapun yang berhadapan dengan Allah pasti kalah. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Di antaranya itu karena Allah itu Qawiyyun, maha kuat. Allah itu Azizun, maha gagah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena kita lemah. Di dalam Al-Quran disebut dha'ifa, sangat lemah sekali. Ya. Jadi tidak bisa langsung menghadapi fitnah tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, aneka fitnah yang menyesatkan adalah merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi bagaimana caranya supaya kita aman dan selamat dari aneka fitnah yang menyesatkan? Kuncinya isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idzni ya Allah, lindungi aku min mudhillat al-fitan, dari aneka fitnah yang mudhillat. Mudhillat itu
artinya pertama menyesatkan. Ya. Jadi tidak menyampaikan kepada tujuan kita, tidak bisa ya menyampaikan kepada keinginan kita, tidak bisa menyampaikan kepada kebutuhan kita. Ya. Kalau tidak sesat, Allah sampaikan tujuan kita. Kalau tidak sesat, Allah penuhi keinginan kita. Kalau tidak sesat, Allah cukupi kebutuhan kita. Ya. Seperti kalau kita keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tujuan kita akan disampaikan. Ya. Yang kedua, keinginan kita akan dipenuhi. Ya. Kemudian kebutuhan kita akan dicukupi dan kemudian dijauhkan dari yang namanya syaitan. Ya. Kalau keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu merupakan ruqyah yang mudah sebenarnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada 10 cara ya, agar dilindungi oleh Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan. Ya. Karena manusia itu dihadapkan kepada cobaan. Jadi selama hidup dicoba oleh Allah. Benar nggak imannya? Benar nggak sabarnya? Ya kan gitu ya. Benar nggak amalnya? Ya. Jadi supaya amal kita lebih baik, supaya sabar kita mantap, supaya iman kita juga mantap. Itu maksudnya cobaan. Nah, cobaan itu diujikan, ya. Namanya balaun. Jadi cobaan sendiri itu namanya ikhtibar. Ya. Ada cobaan yang diujikan oleh Allah ya, kepada manusia. Ya. Itu ada 2. Ya. Jadi ikhtibar yang diujikan oleh Allah itu ada 2. Yang pertama musibah. Musibah itu pasti terjadi, benar adanya dan tidak tertukar. Ya. Jadi Allah tidak akan salah menimpakan musibah. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan manusia, itu sudah dicatat itu. Ya. Dalam sebuah catatan yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Tapi kemudian itu akan terjadi, akan ditimpakan ya, kepada orang yang dikehendaki. Ya. Ya, ada kaitannya dengan kehendak Allah, ada kaitannya dengan kuasa Allah, ada kaitannya dengan izin Allah, ada kaitannya dengan ilmu Allah. Ya. Nanti kita bahas. Ya. Yang kedua, ikhtibar dan balaun, cobaan yang diujikan itu adalah fitnah. Ya. Jadi dalam hidup ini kita selalu dihadapkan kepada musibah. Ya. Dalam hidup ini kita selalu dihadapkan kepada fitnah. Ya. Di antaranya ada fitnah yang menyesatkan, bikin sesat. Ada fitnah yang mencelakakan. Ada fitnah yang membinasakan. Ada fitnah yang menghancurkan. Ada fitnah yang melenyapkan. Bahkan ada fitnah yang bisa mengantarkan ke neraka. Ya. Misalnya ada fitnah anak. Gitu. Ya. Jadi anak oleh Allah dijadikan fitnah. Harta juga oleh Allah dijadikan fitnah. Ada manusia yang tidak masuk surga malah masuk neraka dengan anaknya, ada itu. Ya. Tapi juga ada manusia yang tidak masuk surga dan masuk neraka dengan apa? Dengan hartanya. Jadi sebenarnya setiap kita, setiap manusia tidak akan mampu menghadapi fitnah anak yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan tahta. Tapi dalam waktu yang sama kita juga tidak akan mampu menghadapi fitnah harta yang berkaitan dengan kekayaan. Ya. Jadi ternyata baik orang pintar, orang bodoh, ya, itu kadang-kadang tidak berdaya ketika menghadapi fitnah ini, fitnah harta, fitnah tahta.
Nah baru ya Allah kasih perlindungan sehingga aman dan selamat kalau kita beristi'adzah, minta tolong, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana caranya menghadapi yang namanya fitnah itu atau aneka fitnah yang menyesatkan? Yang pertama, perbanyak berbuat baik ya. Kenapa? Karena berbuat baik itu susah, berbuat baik itu berat, kecuali yang dimudahkan dan diringankan oleh Allah. Makanya berlindung Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kita minta kepada Allah agar dikasih kemudahan, dikasih kekuatan, dikasih kelapangan untuk berbuat baik. Sama berbuat baik juga banyak, bahkan disebut al khairat ya. Jadi setiap ibadah kita, setiap amal soleh kita, setiap ketakwaan kita, ketaatan kita, keimanan kita itu membuahkan kebaikan ketika diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kedua, tinggalkan dan jauhi segala bentuk kemunkaran. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan, ya, keringanan, kekuatan, kelapangan untuk meninggalkan segala bentuk macam kemunkaran. Jadi ada khairat, ada munkarat. Kalau khairat lakukan, tapi kalau munkarat tinggalkan. Ada 4 kemunkaran yang wajib kita jauhi. Jadi setelah kita minta kepada Allah, kita ikhtiar untuk menjauhi kemunkaran itu. Yang pertama, kemunkaran akhlak. Kemunkaran akhlak. Puncaknya menjelang kiamat itu seorang budak akan melahirkan tuannya ya. Jadi nanti banyak ya, anak-anak yang tidak hormat dan sayang kepada orang tuanya ya. Kan di YouTube ada, gara-gara tidak dikasih duit, bapaknya dicemplungin ke gotnya. Cemplungin kemana? Ke sungai kan? Bahkan ada yang sampai dibunuh ya. Jadi akhlaknya sudah merosot ya. Kemudian yang kedua, bentuk kemunkaran itu yang artinya yang diingkari, tidak diakui sebagai kebaikan adalah amal ya. Jadi ada amal yang diingkari ya. Amal yang diingkari. Ada al-fahsya, ada al-munkar. Ada yang keji, ada yang munkar. Contohnya apa? Zina, ya. Judi, minuman-minuman keras, mencuri. Nah, kita juga berlindung dari kemunkaran itu. Yang ketiga apa? Ya, kemunkaran hawa nafsu. Kan nafsu itu pengennya yang enak-enak, ya, gitu kan? Yang menyenangkan, yang menguntungkan. Yang nggak enak, yang tidak menguntungkan nggak mau dia. Ya. Makanya ketika kita bangun tidur, lebih baik milih tidur lagi daripada salat tahajud, daripada baca Quran, daripada berzikir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kan. Kita berlindung daripada itu. Ya. Padahal semakin tua kan semakin banyak bangun di malam harinya. Harusnya kalau bangun malam hari itu baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu istighfar. Rabbighfirli astaghfirullah Allahumma qfir dzanbi kullahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa latihi wa sirrahu kan. Baru kemudian salat 2 rakaat. Itu luar biasa. Nah, kalau kita bisa salat 2 rakaat ketika bangun malam,
yang diawali dengan hamdalah, diawali dengan tahlil, ya, diawali dengan tasbih, ya, takbir dan sebagainya, kemudian istighfar, ya, maka insyaallah qubilat sholatuhu. Jadi pasti sholatnya itu diterima. Jadi jangan ujug-ujug sholat, jangan itu. Ya. Jadi baca hamdalah dulu bangun tidur kan. Baru kemudian baca tahlil, baru kemudian baca tasbih, tahmid, takbir, kemudian baca istighfar, baru sholat 2 rakaat. Ya. Nah nanti kalau bangun lagi seperti itu lagi, bangun lagi seperti itu lagi. Ya. Tapi tadi yang seperti itu tidak sesuai dengan hawa nafsu, betul kan? Iya. Ya. Harusnya bisa dilakukan oleh lansia. Tapi ternyata lansia juga ya, selalu ya, digoda dengan hawa nafsu. Jadi ada yang namanya munkarat al-akhlak, ada munkarat al-a'mal, ada munkarat al-ahwa, ada juga munkarat al-adwa. Ya. Ada penyakit ya, yang tidak dikenal. Ada penyakit yang tidak diakui, ya. Ada juga ya, penyakit ya, yang kemudian jelek, penyakit yang paling jelek. Ya. Itu namanya munkaratil adwa. Ya. Susah obatnya, mahal obatnya, ya susah semuanya. Kalau Allah mau, penyakit yang paling parah sekalipun itu bisa diobati dengan hidroterapi, dengan air semua tuh. Jadi sepanjang sejarah manusia, penyakit yang paling parah itu bahkan menjijikan sampai diusir oleh masyarakat, ya penyakit yang ditimpakan kepada Nabi Ayub. Karena penyakit itu bukan dari Allah, penyakit itu dari setan. Jadi setan bisa bikin kita sakit. Tapi separah apapun penyakit yang kita derita, seharusnya kita tidak mengeluh kepada orang lain, tidak mengeluh kepada manusia, tapi kita wajib mengeluhnya kepada Allah. Ya. So, pada akhirnya ternyata Allah kasih obat yang paling murah, obat yang paling mudah, yang mujarab, air itu, dengan air semut. Ya. Tapi kan banyak orang yang sakitnya tuh setelah habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, nggak sembuh-sembuh kan? Itu namanya apa? Munkaratil adwa. Ya. Walaupun dalam Islam ada bagaimana cara menyembuhkan penyakit. Pertama dengan berobat kan. Yang kedua dengan berdoa. Yang ketiga dengan bersedekah itu. Ya. Dawu mardakum bisedekah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ya. Bahkan ada penyakit yang bisa disembuhkan dengan ibadah dan amal soleh. Penyakit apa? Penyakit yang berkaitan dengan tulang sendi. Ya. Itu bisa dengan materi, ya. Tapi juga bisa dengan ibadah dan amal soleh. Dan ibadah dan amal solehnya tuh nggak susah. Cuman sholat duha 2 rakaat. Ya. Jadi kalau kita sampai hari ini ya, merasakan tulang sendi kita sakit, itu dengan sedekah. Sedekah dengan makanan, dengan pakaian, ya, dengan pikiran, dengan tenaga, tapi ada sedekah dengan ibadah dan amal soleh. Itu mengcover semuanya. Salat duha. Ya. Jadi Rasul itu bukan ya ahli ortopedi, Rasul. Bukan ahli anatomi. Tapi dia kasih ilmu lewat wahyu bahwa dalam tubuh manusia itu ada 360 tulang sendi. Dan setiap tulangnya selama belum kiamat wajib tiap hari dikeluarkan sedekahnya. Jadi bisa jadi ya, yang bikin tulang sendi sakit itu kita pertama jarang sedekah ya. Yang kedua jarang berdoa. Yang ketiga jarang sholat duha kan. Padahal sebenarnya bisa, paling tidak ya kalau ada pengajian subuh kan, itu termasuk berzikir kepada Allah. Itu sampai waktu syuruk, tunggu sekian menit baru sholat 2 rakaat itu. Pertama ya apa?
akan Allah ya, sembuhkan dari penyakit tulang sendi. Kemudian yang ketiga ya, cintai orang miskin. Jadi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kalau kita mencintai orang miskin, Allah akan lindungi kita dari aneka fitnah yang menyesatkan. Kenapa? Karena sejatinya ya, itu fitnah bisa timbul dari ketidakpedulian terhadap orang miskin. Jadi tiap tahun kita pemilu kalah terus ya. Karena mereka kalau pas butuh suara ya peduli amat ya dengan orang miskin lewat bansos, ya, serangan pajar, ya, kemudian money politik, ya. Mereka menguasai itu. Ya, sementara partai-partai Islam atau mungkin yang aktif di partai Islam kurang melakukan itu. Karena terjebak dengan yang namanya tadi money politik ya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita bisa lakukan walaupun sedang tidak pilkada, sedang tidak pilek, sedang tidak pemilu, bisa lakukan ya. Lewat apa? Zakat, infak dan sedekah. Ya, insyaallah itu bisa jadi wasilah ya, untuk kemenangan kita. Ya, karena dengan peduli terhadap orang miskin, Allah akan ngasih pertolongan sehingga kita jadi pemenang itu. Yang kedua bisa jadi wasilah untuk mendapatkan rizki ya. Karena ternyata ada orang yang rizkinya dibanyakan tapi kemudian tidak diberkati. Dulu kan yang namanya korupsi itu miliaran ya. Kalau sekarang korupsi itu triliunan, menunjukkan tidak ada keberkahan dalam rezeki itu. Ada yang satu orang korupsinya 13 triliun berapa dia? Ya. Ada orang yang satu orang korupsinya itu 270 triliun. Ya. Coba ya. Kalau korupsi sekitar 13 triliun dibelikan nasi uduk berapa banyak? Dan kalau korupsinya 270 triliun itu bisa dibelikan 10 kapal pesiar. Karena kapal pesiar yang paling mewah, paling besar itu rata-rata harganya 27 triliun. Jadi kalau korupsi 270 triliun bisa beli 10 kapal mewah, kapal pesiar. Tapi kemudian terakhir ya, tercatat itu bahwa ternyata ada satu orang yang korupsinya itu 1000 triliun, bayangkan. Ya. Padahal kalau kita lihat kebutuhan, ya, kita kan butuh makan cuma 1 piring ya. Ya, betul kan? Jarang orang yang makan 10 piring, jarang itu. Sate juga mungkin 10 tusuk. Dulu saudara kita kan ada yang makan sate berapa ya? 20-30 tusuk. Nah, ini masuk UGD ya. masuk ICU kan ada. Jadi nggak bisa walaupun duitnya banyak. Tidur juga bantalnya 1, gulingnya 1, kasurnya 1, kamarnya juga 1. Ya. Makanya ada doa itu supaya kita tidak punya utang, supaya kita punya utang kemudian mampu bayar, kemudian supaya hidup berkah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Kita minta dicukupkan dengan yang halal saja. Jangan sampai kemudian tidak cukup dan terjerumus dengan yang haram. Ya. Kalau yang halal pasti cukup. Ya. Tapi kalau dengan yang haram, ya jangankan puas, cukup juga enggak. Tadi kan mungkin nanti tahun berapa korupsinya bukan 1000 triliun lagi, bisa lebih banyak lagi itu korupsinya itu ya. Gitu. Kemudian minta dikayakan dengan karunia Allah. Sehingga ketika dikasih rizki oleh Allah, bukan hanya cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga, tapi juga cukup untuk berbagi. Ya. Itu namanya kaya dengan karunia Allah. Kemudian sampai tidak minta-minta, tidak menjilatkan. Ada yang minta jabatan, ada yang minta kekayaan, minta proyek dan sebagainya. Dia tidak mengamalkan doa itu. Padahal doa itu diajarkan kepada
menantu Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kalau kita peduli dengan anak yatim, mencintai anak yatim, pertama turzakun tunsorun, kalian akan ditolong ya, untuk mendapat kemenangan. Yang kedua turzakun, kalian akan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Padahal di Indonesia orang Islam itu kaya-kaya ya. Saking kayanya nunggu haji itu harus 58 tahun. Coba 52 tahun nunggu haji. Berarti yang daftar haji berapa? Nggak mungkin kan 1000, 2000. Banyak antri, berarti kaya itu ya. Tapi kenapa ya? Banyak orang miskin ya, itu dia rela menyerahkan suaranya dengan uang 30.000 misalnya. Nah, bahkan di daerah Semper Barat itu saudara-saudara kita Muslim itu antri di gereja itu mencium tangan pendeta ya, untuk memilih salah satu calon. Berapa dikasih duitnya? 20.000. Sampai ada orang Padang, dia buka fotokopi, ketika menyaksikan itu nangis dia. Orang Islam dikasih 20.000 antri nyium tangan pendeta, ya, kemudian merelakan suaranya, ya, untuk kepentingan mereka. Nah, ini fitnah yang berkaitan dengan harta, dan ini bisa menyesatkan kalau kemudian tidak tahu menyikapinya. Nah, salah satunya apa tadi? Ya, cintai orang miskin. Kemudian dapatkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka an taghfirli wa tarhamani. Kita dapatkan ampunan Allah. Ya. Kemudian kita dapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu di dunia bahagia, dimuliakan sebagai orang yang bertakwa. Di akhirat, ya, dimasukkan ke dalam surga. Dimuliakan sebagai penghuni surga ya. Dan ternyata apa kuncinya supaya kita dapat ampunan dan rahmat Allah? Berdoa. Allahumma inni as'aluka an taghfirli wa tarhamani. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Sebab ampunan Allah dan rahmatnya berupa surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang bertakwa? Amalkan ya ayat berikutnya itu. Di antaranya ya berinfak setiap saat. Artinya mau susah, mau senang, infak. Mau lapang, mau sempit, infak. Mau kaya, mau miskin, infak. Insya Allah kita akan mendapatkan pertama apa? Maghfiratu min rabbikum. Yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kalau kita mendapatkan ampunan Allah, ya, Allah akan menjamin hidup kita aman dan selamat di dunia dari bencana, aneka bencana. Longsor, gempa bumi dan sebagainya. Yang kedua, aman dan selamat ya dari azab neraka. Kemudian dapat tiket untuk masuk surga. Sebab orang itu tidak akan pernah masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Iya, kata Rasul. Kecuali kalau Allah memberikan kepadaku dua perkara. Yang pertama memberikan karunia-Nya, yang kedua memberikan rahmatnya. Ya, rahmatnya tiket untuk masuk surga, sedangkan karunia-Nya tiket untuk menikmati fasilitas yang ada di surga. Ya. Makanya di Ancol kan ada tiket masuk ya. Surga juga ada tiket masuknya. Kemudian ada tiket terusan kan. Kalau cuma dapat tiket masuk saja, nggak bisa masuk Dupan, ya, nggak bisa masuk ke mana gitu. Gelanggang Samudra, nggak bisa masuk ke Siwutnya. Jadi harus beli lagi tiketnya. Nah, untuk mendapatkan tiket masuk surga itu rahmat Allah. Sedangkan untuk mendapatkan masuk ke wahana yang di sana banyak sekali kenikmatan dan kesenangan,
Itu harus pakai fadlullah. Makanya dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, manusia akan Allah kasih kebahagiaan yang melebihi semua yang dikumpulkan oleh manusia. Kan yang dikumpulkan oleh manusia itu apa? Harta, tahta, ketenaran. Ya. Tapi kadangkala berbicara tentang harta saja, ya kita kumpulkan nggak ngumpul-ngumpul ya. Tapi ada yang tidak dikumpulkan, ngumpul terus, penyakit ya. Oh, siapa di sini yang ngumpulin penyakit? Nggak ada. Tapi tiap tahun pasti penyakitnya bertambah itu. Ya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita bahwa makin bertambah umur, makin lama tinggal di dunia ini, makin lemah itu. Sampai kemudian tak berdaya itu. Ya. Kemudian apa lagi? Usahakan mati aman dan selamat dari bencana dan azab. Ya. Jadi sebenarnya Allah kasih kepada manusia itu 2 hari. Ya. Pertama hari untung, hari untung. Ya. Yang kedua apa? Hari sial. Ya. Hari untung itu adalah hari yang terbaik ketika kemudian bertemu dengan Allah. Ya. Melihat Allah, dilihat Allah, berbicara dengan Allah, ya. Diajak bicara oleh Allah, ya. Kemudian disucikan, diampuni dosanya, ditutup kesalahannya. Kemudian diselamatkan dari azabnya yang pedih. Ya. Itu yang kita inginkan. Jadi ada khairul ayyam, ya, ada ya syarrul ayyam. Lah hari yang terbaik, hari yang terbaik itu tidak hanya hari Jumat saja, tapi juga hari di mana orang mati dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian puncaknya hari ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, karena dia selalu beribadah kepada Allah, selalu beramal soleh kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaum wa tawaffani ghair maftun. Dan apabila engkau akan menimpakan bencana, ya, menimpakan azab, menimpakan fitnah kepada satu kaum, ya, satu bangsa, satu negara, maka sebelum engkau timpakan, minta supaya diwafatkan dulu. Ya, jadi ada hari naas, hari sial, hari di mana dia mati ditimpa bencana. Ya. Matinya tuh ditimpa azab, seperti yang dilakukan oleh ya Allah terhadap kaum Nabi Lut kan. Itu azabnya juga double ya. Pertama dihujani batu dari letusan gunung Merapi, ya. Tapi luar biasanya ada namanya. Yang tidak ada namanya nggak bakal kena itu. Yang kedua, setelah itu tanahnya diangkat ke tempat yang paling tinggi, kemudian dibalikkan, ya, dikubur, ya, di tempat yang paling dalam. Sampai sekarang ya, ada 2 hal yang belum ditemukan, ya, dengan ilmu dan teknologi modern. Pertama harta karun, sampai sekarang belum ditemukan ya. Kan dulu pernah ada Menteri Agama, harta karun itu ada di Bogor katanya. Padahal karunnya di Mesir, kan aneh kan. Kemudian yang kedua apa? Ya, kaum Nabi Lut itu. Ya. Kaum Nabi Lut sampai sekarang belum ditemukan. Ya. Ada yang mengatakan di laut mati katanya. Ya. Di bawah laut mati. Ya. Di mana orang sudah tidak bisa berenang lagi di sana. Ya. Tidak ada kehidupan itu. Ya. Ini tazkirah, peringatan. Dalam waktu yang sama ibro, pelajaran buat kita. Ya. Tadi saya lihat di YouTube, ya, itu kaum sodomi, ya, ya, pelaku homo, ya, itu digerebek polisi. Banyak banget itu, ya, banyak banget itu. Udah telanjang bulat segala macam itu. Jadi laki-laki doyan sama laki-laki, ya. Itu kan termasuk perbuatan keji, ya, perbuatan munkar, mengundang azab Allah dan laknat Allah. Ya, kan di kita juga ada, di daerah mana tuh? Lagetan dari mana itu ya? Itu, ya. Nah, di dunia ada lah.
termasuk seperti yang dialami oleh siapa tuh yang sampai membeku dan membatu itu ya. Ya. Itu akibat letusan gunung Vesuvius apa ya di Italia mana gitu ya. Ya. Itu mereka dalam melakukan tadi ya homosek Allah timpakan bencana itu. Jadi usahakan kita jangan sampai mati gara-gara ditimpa bencana. Ya, walaupun kita muslim kemudian ditimpa bencana, kemudian dikategorikan husnul khotimah, tapi tetap itu termasuk maitatasu. Ya. Orang mati karena tsunami itu husnul khotimah. Mati karena tertimpa reruntuhan itu husnul khotimah. Tapi kemudian itu termasuk ya mati yang buruk, mati yang jelek. Apalagi matinya itu ketika menjarah, kan ada ya. Itu di Jaya itu ada orang yang mau menjarah beras tapi tidak tahu teknisnya. Ya. Dia bukan ngambil yang atas, tapi ngambil yang paling bawah. Ketika ditarik langsung gitu, ya ketimpuk karung beras. Itu kan tertimpuk reruntuhan kan. Udah tidak husnul khotimah, juga maitatasu itu. Matinya mati yang jelek. Ya. Jadi ini ada doa supaya kita ya dilindungi dari aneka fitnah yang menyesatkan, yaitu wa idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, jika engkau hendak menimpakan bencana ya azab kepada satu kaum, maka wafatkan aku sebelum ditimpa bencana itu ya. Konon kabarnya tahun 2030 Indonesia hilang ya. Benar ya? Indonesia hilang. Dan kalau terjadi perang dunia ketiga kan tidak menutup kemungkinan. Nggak usah nunggu tahun 2030 ya. Kalau misalnya Korea, Cina, Iran, Rusia, Amerika, Israel, terus mana lagi tuh? Perang udah habis ya. Mungkin ada nuklir yang nyasar ke Indonesia. Ya, nyasar ke mana? Ke Ancol mungkin habis itu. Ya. Karena ternyata nuklir sekarang gede-gede ya. Rudal sekarang tuh gede-gede itu ya. Itu bukan 1-2, bisa bikin ribuan. Yang kemarin satu kali diserangkan ke Israel saja kan ada 200 itu. Kira-kira berapa sih rudal itu satu harganya? Ya. Sama nggak dengan beras itu ya? Satu rudal bisa miliaran kali 200. Jadi ternyata perang itu mahal. Perang itu mahal. Ya. Kalau dulu kan pakai panah, ya, pakai tombak, pakai pedang. Sekarang pakai rudal, gitu. Ya. Pakai bom, pakai nuklir dan sebagainya, tuh. Ya. Walaupun ada ya, yang memprediksi bahwa perang akhir zaman itu perangnya kembali seperti dulu, ya, karena sistem yang dibuat secara canggih itu mati itu, terutama ketika muncul yang namanya dukhon ya. Nanti ada dukhon itu yang mematikan atau memutuskan alat komunikasi yang paling canggih sekalipun. Kemudian baru ya wa'idni min mudhillatil fitan. Lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Itu baru 5. Yang ke-6 ya, agar kita aman dan selamat dari fitnah yang menyesatkan tuh hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Rasul ya, sampai kemudian Allah cinta kepada kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah ngasih kasih sayangnya kepada kita ya. Itu baca tuh ya. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, sejatinya kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Allah pasti akan mengampuni dosa kita, Allah pasti akan merahmati kita ya. Tidak mungkin kan Allah timpakan yang namanya fitnah ya. Apalagi kalau kita sudah dekat dengan Allah. Kemudian kaitannya dengan telaga Al-Kautsar yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja, itu hanya didapat pertama dengan menghidupkan sunnah Rasul ya. Itu akan mendapatkan yang namanya Al-Kautsar. Sebab sepeninggal Nabi banyak orang yang merusak sunnah Rasul. Maka ada yang namanya al-ghuraba yang dijamin untung dan bahagia. Siapa? Orang yang memperbaiki sunnah Rasul ketika dirusaknya. Ya.
Itu terakhir tadi saya lihat tuh ada orang yang lagi berenang ya. Kemudian dia ternyata ya di neraka itu enak katanya. Kan penghinaan tuh ya. Itu kan fitnah juga, fitnah yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi neraka itu dilecehkan, diremehkan, ya gitu. Kemudian yang selanjutnya, jaga Islam sebagai agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mati husnul khotimah dan mati syahid. Jadi minimal husnul khotimah lah, maksimalnya mati syahid. Sehingga nanti kita akan dikasih bidadari 70 itu, 70. Kenapa? Karena kekuatan seksualnya 100 katanya. Dikasih 70 ya. Sekarang mah dikasih 1 aja KO ya. Oh, dulu 7 nanti 70 itu dikasih bidadarinya. Kalau matinya mati syahid. Tapi kalau masuk surga minimal dikasih istri 2 itu. Nanti tidak ada yang istrinya 1, istrinya 2 ya. Pertama istri mantan di dunia itu kan. Kalau sama-sama mendapatkan catatan amal dari arah kanannya, dia akan dihisab dengan mudah, kemudian dipertemukan dengan suaminya dan keluarganya. Ya, itu. Yang kedua, ya istri dari bidadari sorga yang Allah ciptakan langsung perawan, langsung gadis, ya, langsung cantik sebaya. Ya. Jadi kalau di dunia kan bingung milih yang cantik ya, ya. Makanya ada kontes kecantikan. Kalau di surga bingung cari yang jelek, cantik semua, muda semua, ya. Kemudian ada khairat hisan, ya. Bukan hanya baik fisiknya, tapi juga baik akhlaknya. Luar biasa tuh. Baca surat Al-Waqiah. Yang kedelapan, jadikan kebaikan sebagai penutup amal. Itu yang disebut husnul khatimah. Sebab kenapa? Ada orang yang berbuat baik terus, sampai antara dia dengan sorga itu tinggal 1 jengkal. Tiba-tiba berbuat jahat itu, masuk neraka itu. Jadi akhirnya itu penutupnya dengan kejahatan. Tapi ada orang yang terus berbuat jahat sampai kemudian antara dia dengan neraka tinggal 1 jengkal. Tapi kemudian dia bertobat, meninggalkan maksiat, kemudian dia taat ibadah kepada Allah, masuk sorga itu. Ya, luar biasa. Ya, kemudian jadikanlah saat bertemu dengan Allah sebagai hari terbaik. Dapat melihat Allah, dilihat Allah, diajak bicara oleh Allah, disucikan Allah, serta dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini doanya ya. Ini doanya, mudah-mudahan hafal ya. Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min fitan ma ahyaitani waj'al khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Mudah-mudahan nanti besok hafal ini ya. Dan ini ada kaitannya dengan cara agar kita aman dan selamat, mendapatkan perlindungan dari Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan. Yang terakhir, yang ke-10, tinggalkan dan jauhi zina. Ya. Tinggalkan dan jauhi bohong. Tinggalkan dan jauhi sombong. Ya. Sekarang yang lagi viral itu pemimpin yang bohong ya. Itu viral. Dulu ada pemimpin yang sombong gitu. Siapa pemimpin yang sombong itu? Ada yang namanya siapa tuh? Namrud, Fir'aun ada ya. Ya, ada yang namanya orang kaya sombong ya. Itu namanya si Qarun. Ada teknokrat ilmuwan sombong namanya si Haman. Ya. Jadi Fir'aun tuh kuat karena didukung Qarun, didukung Haman, kemudian didukung oleh para tukang sihir. Ya. Tapi kemudian ketika berbicara tentang hakikat fitnah, ya, itu bisa dicari di apa tuh snack video kalau nggak salah itu. Ya. Sayang saya sudah tidak bisa pakai laptop lagi ya. Jadi sudah tidak bisa bikin PowerPoint lagi. Itu banyak sekali sebenarnya video-video yang bagus. Di antaranya ketika menjelaskan apa sih fitnah itu. Ternyata fitnah itu ya diciptakan oleh orang yang iri, dengki dan benci. Orang yang punya penyakit hati, kerjanya bikin fitnah itu ya. Yang kedua, fitnah itu setelah diciptakan disebarkan oleh orang dungu gitu ya.
Jadi yang menyebarkan fitnah itu orang dungu itu, ya. Orang dungu itu istilah siapa? Rocky Gerung ya. Jadi yang menciptakan apa? Fitnah itu orang yang dengki, benci dan iri, sedangkan yang menyebarkannya orang dungu. Tidak berhenti sampai di sana. Ternyata fitnah itu dipercaya oleh orang bodoh. Ya. Konseling kadang-kadang kita kesal juga ya. Kerjanya tuh share. Ada video di share, tulisan di share. Padahal kalau dicek kan hoax ya. Dicek itu fitnah kan. Gitu. Hati-hati itu dosa itu. Kita juga ikut dosa kalau kemudian menyebarkan atau mempercayainya. Kalau menyebarkan fitnah itu orang dungu ya. Tapi yang percaya fitnah itu orang bodoh. Kemudian ternyata fitnah itu akan berhenti ya, ketika sampai kepada orang bijak. Jadi orang bijak itu tidak mau menyebarkan fitnah, apalagi sampai menciptakannya. Orang bijak itu tidak percaya dengan fitnah ya. Jadi ada 3 orang yang oleh Allah tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, tidak akan disucikan, diampuni dan ditutup dosa dan kesalahannya, kemudian tidak akan dilihat oleh Allah, dicuekin, dan dalam waktu yang sama akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Salah satu, ada 3 golongan, 3 orang. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan ngajak bicara kepada mereka. Wala yuzakihim, tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzur ilaihim, dan tidak akan melihat mereka. Walahum adzabun alim, tapi bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa? Pertama, syaikhun zanin ya. Orang tua tapi masih doyan zina ya. Orang tua doyan zina ya. Ini kan luar biasa ya. Yang kedua apa? Wa malakun kadzab ya, raja, penguasa, pemimpin yang doyan bohong. Nah itu kan. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Ya, mana yang paling parah itu? Orang tua suka zina, ya, penguasa suka bohong, atau orang miskin, ya apa? Sombong. Tiga-tiganya kan, ya, tidak akan bertemu dengan Allah, ya, bertemunya tuh dalam hari yang naas, yang sial. Kemudian berlindung kepada Allah dari aneka fitnah. Yang menyesatkan adalah berlindung dari azab yang merata ya. Jadi ada azab yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang mujrim ya, orang yang zalim, tapi juga ditimpakan kepada orang yang tidak seperti itu, cuman kebetulan tinggal di tempat itu ya. Makanya cari teman sebelum berjalan, cari tetangga sebelum bikin rumah gitu, ya. Karena kalau Allah timpakan azab ya kena juga itu ya. Pertama apa? Ya, pertama berbuat zalim ya. Yang kedua, berada di tempat orang-orang yang zalim ya. Yang ketiga, membiarkan kezaliman. Yang keempat, mendukung kezaliman. Yang kelima, membela kezaliman. Dan ini diingatkan oleh Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu innallaha syadidul iqab. Pelihara, jaga dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kamu, tapi ketahuilah bahwa azab Allah sangat keras siksanya ya. Surat Al-Anfal ayat 25. Kemudian Rasul pernah ditanya, apa pertanyaannya ya Rasulullah? Ya, ya lika ya, atau lak ya, wa finas salihun. Apakah kami akan ditimpa bencana, ditimpa azab ya, padahal di tempat kami ada orang yang saleh ya. Jadi ada orang saleh, kita tinggal di sana, tapi ditimpa azab enggak, kata Rasul. Dia kata sahabat. Kemudian Rasul menjawab, "Na'am. Idza kathural khabat ya. Jika sudah merajalela yang namanya kejahatan ya. Jadi kalau kejahatan sudah dianggap prestasi ya, kejahatan sudah dianggap tradisi, malah orang baik disingkirkan, hati-hati ya. Kalau kita berada di tempat itu, Allah timpakan azab, kita juga akan kena dengan azab itu. Terakhir ya,
Faidah ayat dan hadis. Pertama, orang yang saleh akan dibinasakan Allah dengan azabnya jika tinggal di tempat orang-orang zalim tapi masa bodoh dengan kezaliman mereka. Yang kedua, orang-orang saleh akan dibinasakan Allah dengan azabnya jika di tempat yang syarat kesyirikan dan kemaksiatan. Yang ketiga, peringatan keras ini dari Allah dan Rasulnya agar setiap muslim tidak hanya menjaga diri dari kezaliman, kesyirikan dan kemaksiatan, tapi juga berusaha untuk mengubahnya dengan dakwah, mengubahnya dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan mengubahnya dengan jihad fi sabilillah. Ya. Silakan sisanya dilanjutkan. Ya. Kita tutup dulu, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.